kita. Kamu kafir. Iya. Apakah ini kita bisa? Itu makanya kalau kita kan berkaca kepada era Nabi Muhammad di Madinah melalui piagam Madinah, Nabi bisa mengatur itu dengan baik. Ada komunitas Nasrani, ada komunitas. Kalau itu clear, Beb. Kalau dengan non Muslim itu clear. Iya. Clear. Nah, ini bayanana nih. Nah, iya. Nah, juga di antara kita juga kan di zaman Nabi Muhammad juga perbedaan-perbedaan itu terjadi. Walaupun dalam konteks yang minor ya, yang kecil. Misalnya yang paling simpel jumlah adzan lah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu bukan zaman Nabi, Beb. Di zaman Nabi dan zaman Sayyidina Utsman kan berbeda. Nabi nggak ada azan, perbedaan nggak ada zaman Nabi. Yang ada di zaman setelah sahabat. Enggak, di zaman Nabi pun. Misalnya Bang Haji, ketika seorang sahabat diutus oleh Nabi dalam satu perjalanan, ketika sampai di satu tempat yang bernama Bani Quraidah, maka sholat asar kamu di sana. Itu kan juga terjadi perbedaan. Karena belum nyampe di Bani Quraidah, waktu asar sudah masuk. Tapi yang sebagian memilih ya sudah sholat asar karena waktu asar sudah masuk. Karena maksudnya Nabi itu kita suruh bergegas dalam jalan agar cepat, sehingga ketika sampai waktu asar sudah ada di Bani Quraidah. Nabi sahabat lain menafsirkan enggak, pokoknya kata Nabi kita sholat asarnya di sana. Selama masih ada waktu asar, ya sudah nunggu sampai sana. Tapi kata Nabi kan, ya sudah dua-duanya nggak ada yang salah. Yang salah biasanya yang nggak sholat nih. Iya, kayak dulu NU bilang pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Yang salah apa? Yang nggak sholat subuh gitu. Dan akhirnya keduanya sepakat karena sama-sama nggak sholat subuh sebagian orang itu. Lagunya gue udah bikin tuh. Oh iya. Ada. Baca kunut dan tidak baca semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih semuanya benar. Yang nggak benar yang nggak sembahyang. Kira apa tuh bicara ya? Nah, jadi poinnya persis seperti apa yang tadi disampaikan Bang Haji. Poinnya adalah jangan kita saling menghina satu sama lain dengan pertama mengkafirkan, menyesatkan. Ini yang sering juga Bang Haji, membid'ahkan, memusyrikkan, mentogutkan iman orang lain. Itu yang dilarang. Jangan orang-orang yang kita hormati, kita hina. Jangan orang-orang yang kita agungkan, dihina oleh orang-orang yang berbeda. Jadi, mari kita saling menghormati. Jangan orang tahlilan dituduh yang aneh-aneh. Orang ziarah kubur dibilang nyembah kubur. Jangan kan, saya misalnya, kita pergi ke makam orang tua kita misalnya, dibilang minta duit ke orang tua. Ya Allah, jangankan pas mati, pas hidup aja kadang minta duit ke orang tua gak dikasih kita. Jadi udah tahu kita itu nggak pernah minta kuburan. Kita itu mintanya kepada Allah, cuma karena kita gak pede dengan diri kita diwasilati dengan wasilahnya, dengan perantaranya orang-orang tua atau para wali itu. Maksud saya, ya udahlah, kita itu hidup sendiri-sendiri tanpa mendiskriminasi. Menurut kita itu salah, ya sudah, kita jangan jalankan itu. Tapi jangan seperti yang Bang Haji bilang tadi, jangan mendakwahkan sesuatu yang itu titik perbedaan kita. Wah, sono tuh salah begini. Kata guru saya Habib Jindan bilang, kita ini ngurusi perbedaan di internal umat Islam seolah-olah di zaman ini itu gak ada orang mabuk, gak ada orang zina, sehingga kita dakwah ini untuk membenarkan orang yang sudah benar hanya beda aja dengan kita. Padahal di luar, misalnya sekarang itu tantangan kita terhadap ateisme di berbagai negara Islam. Yang zina masih banyak sini, Beb. Yang zina banyak, Pak. Banyak. Kita tahu. Nah, kalau taunya gampang, Bang Haji. Tinggal ini buka aja HP-nya mereka. Kalau ada miketnya, jangan sering micet kan itu nggak tahu. itu aplikasi Bang Haji, aplikasi warna hijau. Nah,
Karena kita dakwahnya ke anak muda harus tahu tuh dunia-dunia begitu, Bang. Orang yang hijau, micat namanya. Iya, jadi saya ditanya Bang Haji, ini bawa HP yang ada Qurannya ke kamar mandi boleh enggak? Boleh, kata saya. Karena yang enggak boleh itu bawa mushafnya. Seperti kamu kalau hafal Quran masa nggak boleh masuk kamar mandi? Kan boleh dong. Sama kalau ada di HP nggak apa-apa. Cuma kamu kok nggak nanya bawa micet ke masjid itu boleh apa enggak? Micet itu aplikasi yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang minimal subhat, maksimal haram gitu ya. Minimal subhat, maksimal haram micet, aplikasi micet ya. Nah, jadi kita kenapa nggak ngurusin itu gitu? Yang minum masih banyak juga di sini, Bib. Yang minum apalagi? Sekarang aja Bang Haji ya. Anda tahu itu? Banyak Bang Haji. Anda tahu? Bahkan tempat-tempatnya saya tahu Bang Haji. Karena ada tempat yang memang mempromosikan begitu. Bahkan sekarang yang aneh-aneh nih Bang Haji. Ya. Orang bikin soju halal. Soju ini kan minuman keras dari Asia Timur sana. Namanya soju. Terus Soju. dibikinlah produk soju yang memang non alkohol, halal, tapi rasanya seperti soju. Maka itu jelas diharamkan misalnya oleh MUI. Kenapa? Karena nanti orang jadi kepikiran, ini soju yang halal aja enak, apalagi yang haram. Itu kan seperti kata Bang Haji, kenapa yang enak itu diharamkan Bang Haji kan? Nah, kemudian juga Itu perangkap setan. perangkap setan itu. Perangkap setan. Soju ini perangkap setan juga. Perangkap setan. Dan orang jadi bingung, ini soju yang halal apa yang haram? Padahal soju itu dasarnya haram. Nah itu memang seperti yang Bang Haji bilang, itu perangkap setan, bahkan perangkap dajjal itu. Karena kata Nabi, dajjal itu senjata utamanya fitnah. Yang fitnahnya itu adalah membuat yang haram tampak enak dan yang halal tampak tidak enak. Saya akan ditanya, Islam itu kok ribet ya? Banyak banget. Ini haram, itu haram. Kata saya. Jadi ini cara menjelaskan Islam yang memang khas untuk anak-anak muda ya, yang tidak bisa dilakukan sebenarnya oleh Haji Omai Rama ya. Haji Omai Rama menyasar pendekatannya lewat musik ya, lewat musik. Yang untuk sebagian kelompok Islam musik itu haram. Tapi ribuan lagu bertema-tema dakwah dan mengajak orang pulang kepada Allah yang tampak dari syair-syair Haji Omai Rama itu sudah digaungkan sejak tahun berapa, tahun 75 ketika Haji Omai Rama itu mengibarkan ya Voice of Islam ya, bahwa musik itu dijadikan sarana untuk dakwah ya. Jadi satu visi yang jelas ya dari seorang anak muda waktu itu, Omai Rama, yang menjadikan musik itu sebagai apa, voice of Islam ya, suara dakwah Islam ya. Kalau kamu belajar Islam, prinsip dasar dalam usul fiqh adalah segala sesuatu itu halal sampai ada sesuatu yang mengharamkannya. Nah, karena itu yang haram itu justru sedikit. Cuma entah kenapa orang-orang ini penasaran sama yang haram. Maksudnya begini, Bib. Ada Allah berfirman,